perkuliahan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Umar Faruk selaku dosen pembimbing mata kuliah Balaghah. Baik teman-teman, sebelum presentasi ini kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yakni saya sendiri, yaitu Lailiatul Hamidiyah. Kemudian teman saya Nabila Elva Zihar untuk mempresentasikan materi fasal. Untuk meminimalisir waktu, langsung saja saya akan persilahkan kepada Mbak Nabila Elva untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Elva Zihar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fasal. Fasal secara bahasa adalah memisah atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah tidak menghubungkan dua kalimat melalui perantara wawu atau karena ada alasan dan maksud tertentu. Dalam bab fasal ini ada keadaan-keadaan yang menuntut wajib fasal. Di antaranya 1. Kamal al-ittisal, 2. Kamal al-inqita', 3. Syibu kamal al-ittisal, 4. Syibu kamal al-inqita', 5. Tawassut bayan al-kamalain. Yang pertama, kamal al-ittisal. Pengertian kamal al-ittisal adalah antara dua jumlah menampakkan satu kesatuan yang sangat erat, di mana jumlah yang kedua dinisbatkan pada jumlah yang pertama. Contoh adanya hubungan badal umiddukum bima ta'maluna, umiddukum bi an'ami wa banina. Artinya, aku berikan kepadamu apa-apa yang kamu ketahui, yakni aku berikan kepadamu binatang ternak dan anak-anak. Kalimat umiddukum bi an'ami wa banina menjadi badal terhadap kalimat umiddukum bima ta'maluna. Selanjutnya adanya hubungan tauhid. Selanjutnya contoh adanya hubungan tauhid atau penguat. Fama hilal kafirina ambil ubaidah. Artinya maka berikan kelonggaran pada orang-orang kafir itu, yaitu longgarkan pada mereka selonggar-longgarnya. Dalam ayat di atas ada dua kalimat, yakni al-hilmu ruwaida yang merupakan taukid bagi kalimat fama hilal kafirina. Oleh karena itu, kedua kalimat tersebut difasalkan dengan tidak menggunakan wawu atau. Selanjutnya sebagai bayan atau penjelas. Contohnya an-nasu lin-nasi min badawi wa hadiratin badrun bi ba'din illam yashkuru qadamun. Artinya manusia itu baik kelompok badui, orang gunung yang terbelakang maupun hadir orang kota yang terbajar, jika mereka menyadarinya bahwa yang satu dengan yang lain saling melayani. Pada syair di atas terdapat penggabungan dua kalimat. Penggabungan antara kedua kalimat tersebut tidak menggunakan huruf atau, melainkan dengan cara fasal. Hal ini karena kalimat kedua ba'dun bi ba'din illam yashkuru qadamun berfungsi sebagai penjelas bagi kalimat pertama, yaitu an-nasu lin-nasi min badawin wa hadiratin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri untuk yang kedua yaitu kamal al-inqita'. Artinya antara dua jumlah ada perbedaan yang nyata, seperti berbeda antara mubar dan isya. Contohnya la tash'alil mar'a an khala'iqihi fi wajhihi syahidun minal ghibah. Artinya, janganlah kau tanya orang itu tentang akhlaknya, karena pada aura mukanya ada tanda yang menunjukkannya. Kalimat pertama yaitu la tansya'il mar'a an khala'iqihi berbentuk
insya. Sedangkan yang kedua yaitu fi wajhihi syahidun minal khobar, itu berbentuk khobar. Oleh karena itu kedua bagian tersebut tidak dapat digabungkan. Khobar itu bisa mengandung kebenaran atau kebohongan. Sedangkan insya itu tidak. Atau antara kedua jumlah tidak ada persesuaian dalam artinya. Seperti contoh Ahmada katibun alhamamu ta'irun, yang artinya Ali menulis merpati itu terbang. Dalam kalimat tersebut tidak ada hubungannya antara menulisnya Ali dengan terbangnya merpati. Kemudian yang ketiga yaitu syibhu kamal al-ittisal, yaitu jumlah kedua menjadi jawab bagi pertanyaan yang timbul dari jumlah yang pertama. Seperti contoh wama ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, artinya dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Disebut syibhu kamal al-ittisal karena ungkapan innan nafsa la'ammaratun bisu seolah-olah merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yakni dari ungkapan wama ubari'u nafsi. Oleh karena itu, antara ungkapan yang pertama dan ungkapan yang kedua tidak dipisah oleh wawu ataf. Karena jika dipisah, maka akan menjadi dua jumlah. Yang keempat yaitu syibhu kamal al-inqita', yaitu suatu jumlah yang didahului oleh dua jumlah yang boleh mengatofkan jumlah itu dengan salah satu kedua jumlah itu karena adanya munasabat atau kesesuaian. Jika diatofkan pada yang lain, maka akan menunjukkan kekacauan. Oleh karena itu, ditinggalkan atof untuk mencegah dugaan-dugaan. Seperti contoh, watadunu samaan mani abdi ihal, badalan aroha fijalali mani. Artinya, Salma menyangka bahwa aku mengharapkannya sebagai ganti. Aku melihatnya bingung dalam kesesatan. Jika lafaz aroha digabungkan dengan lafaz abdi, maka lafaz itu termasuk sangkaan Salma yang semestinya sangkaan penyair. Yang kelima yaitu tawasud baina al-kamalain, yang artinya pada dua kalimat yang mempunyai munasabat atau kesesuaian, tapi tidak boleh digabungkan karena tidak dimaksudkan untuk menyamakan hukum. Seperti disebutkan pada firman Allah, wa idza kharau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olok mereka. Lafaz Allah yastahzi'u tidak boleh digabungkan pada lafaz inna ma'akum, karena khawatir termasuk perkataan orang kafir yang mestinya firman Allah yang mendoakan jelek atas mereka. Juga tidak boleh digabungkan dengan lafaz qalu, karena khawatir adanya sangkaan bahwa siksaan dari Allah atas mereka itu terbatas jika mereka bersama para pemimpinnya. Mestinya tidak ditentukan dengan keadaan apapun. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan. Jika
tidak ada pertanyaan. Selanjutnya saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.